sales untuk Skouten gimana sih? Soalnya kemarin kayaknya lihat di Instastory itu bill banyak banget lah dari lantai tingkat 2 sampai tingkat 1 gitu. Oke. Halo keluarga, balik lagi di Bongkar Bisnis MBTI. Kali ini kita season 2 episode 1. Perkenalkan, nama saya Salman Gustias Noval Arik dari MBTI Angkatan 2020. Dan hari ini untuk episode 1 kita kedatangan narasumber kita nih. Coba bisa perkenalkan diri Bang. Oke, thank you Salman. Perkenalkan, nama aku Rizaldi. Aku adalah alumni dari MBTI tahun angkatan 2015. Nah, saat ini aku adalah owner dari Skouten ID, sebuah brand fashion menswear asal kota Bandung, yang mana aku juga hari ini rintis ketika aku sedang berkuliah nih di MBTI. Oh gitu, jadi bisnis sambil berkuliah ya? Betul banget. Dan sekarang alumni 2015 dan sekarang bisnisnya udah berjalan. Nah, mau nanya nih, kenapa memulai bisnis gitu Bang? Oke, awal mulai bisnis karena aku dulu basicnya suka jualan sih. Aku suka ngebikin produk gitu. Aku dari SMA udah kayak mulai coba bikin jualan, kayak bikin nasi kuning atau apa ya, aku jual ke kelas-kelas gitu. Nah, dari situ sih kayaknya sih aku ngerasa ada basic gitu dari ngejual-jualin tuh. Berlanjut ke kuliah, yang mana aku ngira juga kayaknya ini di kuliah juga aku bisa juga nih ngejualin, walaupun di situ waktu itu pas kuliah masih belum terlalu serius dan fokus lah gitu pada waktu itu tuh. Jadi begitu keluarga. Nah, mau nanya kenapa di bidang fashion gitu sekarang? Oke, nah kenapa di bidang fashion? Karena sebenarnya dulu pas masuk kuliah itu bareng sama kakak aku sih awal-awal tuh. Jadi aku ada kakak juga. Nah, aku juga ikut belajar sama aku bareng sama kakak aku untuk ngebikin si bisnis fashion ini. Cuman aku nggak in charge langsung. Jadi aku kayak cuma ngebantu-bantu aja lah dulu gitu. Nah, dari situ awalnya kenapa bisnis fashionnya juga karena ngelihat waktu itu pakaian tuh lumayan harganya. Kalau aku ke mall jalan tuh kayak lumayan mahal lah. Khususnya kayak pakaian-pakaian sekedar pakaian basic dan polos-polos kayak gitu. Terutama ya pakaian-pakaian yang merek-merek luar lah gitu, harga tuh udah 400 ke atas. Terus aku sama kakak aku yang waktu itu pernah ada basic ngebikin pakaian, mikir kayaknya ini ada lumayan juga nih ya kalau kita bisa main di harga yang lumayan lebih affordable gitu. Kita harga yang lebih affordable, cuman kualitas ya kita berani adu lah gitu, walaupun nggak bisa sama banget sama merek-merek luar, seenggaknya ya masih bisa bersanding lah gitu sama merek-merek luar, bisa jadi pilihan untuk lokal. Oh begitu. Nah, untuk kan ini fashion, nah tapi kenapa milihnya basic wear gitu? Kan orang kalau jualan tuh biasanya pakai ada desainnya gitu ya, yang rame kayak gimana. Ini kenapa basic wear gitu? Karena pertama kita ingin cari yang simple, terus yang universal, sama yang terakhir sebenarnya kita nggak bisa ngedesain sih. Kita basicnya bukan anak-anak desain. Aku ya kayak kita mencari inspirasi dari internet. Apa nih yang pakaian-pakaian yang bisa kita production? Dan ternyata emang yang kita mengakui ya pakaian yang simple dan itu everlasting ya. Karena Karena pakaian basic itu ya kayak dari kita mungkin kecil atau mungkin misalnya kita masuk kuliah atau kerja, pasti kadang kita butuh aja gitu pakaian polos. Nah, jadi kayak aku ngerasa kayak ini pakaian basic tuh adalah pakaian yang ya esensial lah dan wajib dimiliki oleh pria khususnya gitu. Jadi mungkin dapat nyari peluang marketnya di situ. Betul. Ya, walaupun kayak pada awalnya karena kita nggak ada basic desain, tapi kita ya bisa jualan juga. Gimana caranya? Ya udah kita mengangkat dari kita riset juga. Pakaian basic kan pakaian universal dan sehari-hari banget. Jadi kita udah gasin aja lah pakaian basic aja gitu. Jadi begitu keluarga. Nah, mau nanya nih kenapa namanya Skouten? Oke. Gitu. Nah, nama Skouten itu pertama itu dari kakak aku sih namanya itu. Jadi karena dulu mungkin itu nama itu sebenarnya Skouten itu dari tahun 2012-2013 lah. Namanya itu dicanangkan sama kakak aku tuh. Karena dulu tuh kita tuh melihat kalau namanya agak ke barat-baratan tuh brand tuh kayak terkesan keren lah gitu. Jadi ini tuh Skouten tuh sebenarnya barat-baratan gitu. Ya betul. Skouten tuh sebenarnya bahasanya agak ke barat-baratan, kayak kita ngeriset-riset kayak merek-merek tuh zaman saat itu tuh yang nama-namanya agak barat tuh kayaknya keren, walaupun sekarang spelling dan sampai sekarang kadang spellingnya suka susah ataupun kayak pengejaannya kalau ada orang yang nanya gimana pengejaannya, oke pasti orang-orang udah susah, cuman ya
dari situ kita ngerasa ini nama-nama udah keren, ya udah kita jalanin aja ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Oh gitu. Soalnya aku juga pas awal ini tuh dibacanya Shouten atau Iya, Scouten betul, gitu. betul. Ada meaningnya nggak itu tuh sebenarnya? Oke, kalau untuk meaningnya sendiri, ya sejauh ini kita ngeliat dari kebarat-baratannya itu sih gitu. Oh begitu. Nah, Betul. kan dulu bisnisnya tuh pas awal kuliah lah. Betul. Itu semester berapa tuh? Aku awal kuliah itu untuk ngelanjutin lagi tahun 2017. 2017 berarti tingkat 2. Betul, tingkat 2 iya. Nah, itu pas awal-awal mulai bisnis gimana sih? Oke, ini sebenarnya ceritanya unik sih waktu itu. Jadi aku kan boleh emang tuh, Bang. anaknya emang suka jualan. Cuman aku tuh tidak disiplin dan tidak terlalu ambisius banget lah anaknya itu. Jadi kalau aku jualan kayak aku terus ditekunin. Karena aku awal-awal nggak kayak gitu, karena pas kuliah pun ya terbentur sama kuliah, kesibukan dan lain-lain. Cuman ketika aku akhirnya memutuskan untuk menjalankan Scouten lagi, ini tuh karena keadaan yang emang aku tuh ya di perkuliahan, organisasi juga, emang butuhkan dana lebih lah gitu kadang, yang buat jajan, yang buat kehidupan sehari-hari. Ya aku kayak mulai memikir otak gimana caranya aku bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Ya ada urgensi lah di situ. Gara-gara ada urgensi itu jadi aku mikir otak, ini gimana aku ini harus ngaktifin jualan aku lagi nih. Nah, ketika aku ngaktifin, nah emang saat itu butuh banget uang. Ya udah ketika aku butuh dan aku mau, ya pasti aku bisa dapetin gitu. Oke. Ya dari situlah titik mula tahun 2017 Scouten itu aku aktifkan lagi. Nah pada saat itu pun aku jualannya aku nggak produksi sendiri, aku starting from reseller dulu gitu. Jadi ya buat teman-teman aku pun mengawali semuanya dari reseller dan modal nol gitu. Oh gitu. Ngomongin modal nih, kan kalau orang diajak buat berbisnis atau misal dia punya ide buat bisnis tapi berhalangan dengan modal nih ya kan. Nah saran dari abang gimana nih? Nah itu sih yang aku pun lakukan, aku akan sharing ke teman-teman. Ya kita tuh bisa banget memulainya dengan modal nol tuh ya, karena sekarang itu kita bisa ngelihat juga banyak banget bisnis online yang ngebuka reseller atau ngebuka dropship. Itu bisa kita manfaatin. Permasalahan tuh kadang teman-teman mahasiswa atau pemula bisnis baru karena suka bingung, ini startingnya oke udah ada dropshipnya, ini ngemulai gimana cara mendiferensiasikan, gimana cara startingnya dulu lah gitu. Kadang kalau menurut aku sih tidak terlalu ada dorongan yang kuat banget dari para pengusaha baru ini nih yang untuk jadi terlalu banyak excuse dan alasan lah gitu. Aku nggak ada ini, nggak ada inilah gitu. Jadi akhirnya yang nggak jalan-jalan itu lagi gitu. Waktu itu aku kayak oke yaudah aku coba reseller dulu, aku coba jalanin dulu lah ini gimana, ngefoto dulu lah, upload Shopee, marketplace dan lain-lain, diulik gimana caranya sampai jadi ada sales gitu. Jadi bisa dibilang modal itu nggak bisa dijadiin alasan ya untuk tidak memulai. Sebenarnya dengan nekat juga kita nekat. Iya betul. Kalau kita niat nyari reseller dari orang lain, supplier orang lain, kita juga bisa gitu ya. Nah, iya betul. Tidak butuh modal untuk memulai. Iya, sebenarnya modal kayak HP, yang penting modal niat dan kemauan sih ya pertama tuh. Dan gimana cara menumbuhkan itu? Kalau versi aku, ya kalian harus bener-bener merasakan kepepet banget sih. Mungkin dulu kayak suka ada istilah the power of kepepet gitu ya. Gitu. Kayak ini gimana lagi nih, kayak uang nggak ada. Kadang pas kuliah mungkin ya kayak misalnya yang temen-temen nih yang event-event kadang suka ada ngeluarin buat danus. Aku pun ngerasain itu banget gitu, kayak uang tuh udah habis buat kayak ngedanus atau buat kesehari-harian, dan itu emang membutuhkan tambah lagi kan. Itu aja jadi ada momen kepepetnya tuh. Nah dari momen kepepet ini nih yang ngemaksa aku banget, oke, aku ini harus starting dulu aja, gimana caranya ini bisa jalan dulu gitu. Oh jadi begitu ya. Nah ngomongin itu buat modal dan reseller, Scouten sendiri ini ngebuka reseller nggak nih ya kira-kira? Oke, betul. Scouten tentunya kita ngebuka reseller banget, kita pun emang ngebuka dropship atau reseller ke seluruh Indonesia yang sekarang juga alhamdulillah udah jalan sih gitu di berbagai provinsi, selalu ada aja gitu yang kita nge-reseller. Oh, jadi gitu keluarga tuh yang mau mulai bisnis mungkin ya bisa langsung aja cus ke Scouten. Siapa tahu bisa jadi resellernya atau ngedropship gitu kan buat Scouten. Nah, ya bisa banget. Bisa banget tuh. Karena ya aku pun ngerasakan lah dulu gimana sulitnya sebagai mahasiswa gitu ya, yang sambil kuliah harus berjualan juga, yang harus
mungkin berorganisasi juga, aku pun seperti itu juga. Ya gimana caranya ya, ya cara ngeresell atau dropship itu cara yang paling gampang sih untuk yang jualan. Oke, jadi langsung aja ya gitu kan. Buat marketplace sendiri, Skouten milih apa nih buat penjualannya? Nah, kalau untuk marketplace, untuk cara penjualannya kita manfaatin semua sosmed ya, semua sosmed marketplace. Instagram kita aktifkan, Shopee, Tokopedia. Cuman so far sejauh ini kita yang banyaknya di Shopee sih, dan kita pun udah star seller juga. Emang dari ulasan juga udah belasan ribu, ya alhamdulillah. Udah lumayan lah gitu untuk sejauh ini gitu. Ya aku juga ya masih di sini juga masih belajar gitu ya, masih sama-sama terus belajar juga sama teman-teman keluarga MBTI juga, jadi kita sama-sama belajar deh. Oke, kalau di marketplace kan biasanya ada event-event gitu ya. Betul. Kayak misal Shopee 77, 88, itu impact sales untuk Skouten gimana sih? Soalnya kemarin kayaknya lihat di Instastory itu bill banyak banget lah dari lantai tingkat 2 sampai tingkat 1 gitu. Oke, ngomongin tentang marketplace, sebenarnya itu udah jadi kayak strategi dari marketplace-nya itu sendiri sih, gimana mereka ngebikin event, terutama kayak ngomongin Shopee lah, kayak event, dia bikin sebuah event untuk nge-push orang-orang buat belanja di tanggal itu. Ya kita pun sebagai merchant dari marketplace ya tentu memanfaatkan si peluang marketplace yang ngebikin event itu gitu. Jadi kita pun ya turut meramaikan lah, kita memberikan diskon juga, bikin promo, nge-blasting di WhatsApp juga, di Instagram, biar orang-orang pun yang asalnya nggak mau beli, oke ini karena tanggal 88 mungkin dari marketplace sendiri udah ada event misalnya gratis ongkir, ya bisa dimanfaatkan. Nah itu juga ya buat teman-teman nih yang keluarga Hima MBTI juga yang punya jualan dan jual di marketplace, harus banget sih memanfaatkan event-event yang disediakan gitu oleh marketplace gitu, karena ya kita jadi no budget marketing sih, karena udah di-push banget sama marketplace-nya gitu. Oke, jadi sebenarnya event-event yang kayak gitu tuh benar-benar impactful ya. Betul, buat sangat-sangat impactful banget tuh. Untuk kalian yang bingung, nanti kita liatin ya di sini stroke penjualannya tuh panjang banget dah gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya. Mau nanya nih, kan dulu di MBTI nih, ya, betul. Kan? Dan lulus tahun? Aku lulus 2019. 2019. Oke. Apa sih kira-kira value yang didapetin selama di MBTI gitu? Oke. Cerita ngomongin MBTI, aku juga dulu aku di MBTI 3,5 tahun, cerita lagi ya. Aku mungkin akan banyak cerita di sini ya, pengalaman aku di MBTI. Aku kuliah lancar juga 3,5 tahun. Alhamdulillah juga cum laude juga, terus organisasi aku juga jalan banyak. Sempat ada jadi vice president ataupun di organisasi di kampus. Terus juga aku juga bisa sambil jalan bisnis. Ya itu juga semuanya aku belajar juga dari MBTI sih, kayak manajerial waktu, gimana sih caranya bisa manajemen diri, bagaimana manajemen perusahaan. Yang penting aku coba terapkan juga gitu ke dalam diri aku sendiri. Walaupun emang semuanya juga pusing sih, chaos banget gitu pada saat praktiknya mah gitu ya. Kayak aku pernah ada suatu hari, karena aku waktu itu emang aku sendiri, waktu itu aku ngerjain jual aku tuh sendiri dulu gitu. Aku belum ngebuka tim. Kenapa misalnya ditanya sendiri gitu, kadang suka ada banyak yang teman-teman yang nanya nih, mending sendiri atau sama tim sih. Itu balik lagi ke perspektif teman-teman butuhnya seperti apa. Cuman yang kalau suka ada istilah gitu, kalau misalnya sendiri kita bisa berlari, kalau kita bisa bareng-barengan kita bisa berjalan lebih jauh. Nah kadang permasalahan yang teman-teman aku suka rasakan itu adalah dia tuh nggak bisa sendiri dan nungguin teman. Ketika nungguin teman, aku juga dulu ngerasain gitu. Ketika aku mau bareng sama joinan bareng-bareng, ini jadi ada tunggu-tunggu gitu. Jadi aku udah mau gerak, dia nggak gerak, jadi kayak lama nih. Jadi delay terus gitu ya. Betul. Jadi udah aku putuskan ya udah ini kayaknya aku bisa buat jalan sendiri dulu aja. Baru ketika aku udah mulai jalan, baru nanti bisa mencari tim-tim ketika udah perjalannya. Nah, balik lagi pas aku di MBTI juga ya banyak sih kayak cerita-cerita lucu gitu. Kayak aku misalnya karena aku sendiri, kadang aku yang harus ngebalesin chat. Kayak misalnya di kelas gitu, aku pernah
pernah ya kadang suka curi-curi gitulah ya. Gitu. Kayak lagi curi-curi, kayak aku lagi nunduk terus gitu ya, kadang ngebalesin chat, ya nggak bener juga sih ini buat ditiru. Kayak ngebalesin chat, tiba-tiba dosen manggil gitu, lagi ngapain gitu. Gitu. Saya lagi jualan gitu Pak. Langsung panik gitu, atau enggak misalnya ada cerita-cerita kayak misalnya kadang kuliah jam 6:30 tapi aku ada kiriman nih karena malamnya habis ngumpul organisasi, jadi si tempat-tempat pengiriman ekspedisi udah pada tutup, aku jadi harus subuh, jadi kadang sebelum jam 6:30, kalau jam 6:30 misalnya jam 6 kurang tuh aku udah harus jauh dulu ke kurir gitu buat nitipin barang. Kayak banyak lah kayak perjuangan aku juga ketika aku kuliah, yang aku rasakan banget gitu di kuliah di MBTI itu, karena banyak juga sih dari MBTI kan emang belajar telekomunikasi dan informatikanya juga ya, dan itu sih yang benar-benar menurut aku ini value lebih yang MBTI punya, dan itu yang benar-benar membantu banget buat aku untuk belajar lebih aware terhadap dunia digital gitu. Kayak tentang e-commerce, big data, gimana cara kita bisa baca data, walaupun ya aku juga nggak terlalu pusing lah gitu. Aku juga mungkin teman-teman juga nih yang mahasiswa yang pernah dapat big data juga kadang pusing, tapi ya bagaimanapun ya kalau kita menjadi pengusaha ya kita harus mau belajar gitu. Jadi disitulah kayak wah ini benar-benar banyak membantu banget lah dalam perjalanan aku ini tuh gitu. Jadi banyak juga ya value yang didapetin dari MBTI betul. Sehingga bisa jadi CEO, yaitu Chief Everything Officer gitu kan. Soalnya semua dikerjain sendiri awalnya. Kerjain sendiri pas awal-awal tuh. Nah, jadi cocok banget tuh jadi CEO. Tapi alhamdulillah ya, kayak aku kadang ngerasa juga gitu kayak ini bisa berjalan, atau ya kadang mungkin dulu pas awal-awal kayak teman-teman aku nanyain ngapain jualan. Cuman ya aku kayak ya udahlah jalan aja dulu sih ya. Aku tidak merugikan mereka juga. Bahkan ya aku juga alhamdulillah ya dari jualan ini juga ya udah bisa semua membiayai sendirilah pada saat perkuliahan tuh gitu. Aku nggak harus minta bulanan lagi, harus segala ya untuk jajan, untuk keperluan income sendiri gitu ya. Sendiri. Dan itu pun ya semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman dari MBTI juga gitu ya. Sekarang lagi berkuliah, gimana sih sekarang caranya biar bisa dapat income sendiri. Apalagi sekarang tuh kayak udah dunia digital tuh udah berkembang pesat banget lah daripada zaman aku dulu. Sekarang udah beda banget, kayak TikTok sekarang udah rame banget, Reels kayak gitu ya, harus serba dimanfaatkan lah gitu. Apalagi sekarang kita kan di PPKM ya, serba di rumah terus ya, kadang pasti suntuk gimana, ya udah kita belajarin aja gitu semua media-media digital tuh. Oke, nah kalau gitu ada nggak nih saran atau tips and trick untuk keluarga MBTI kita nih? Oke, untuk kalau tips sendiri sih kalau aku yakin gitu, misalnya kayak teman-teman suka ngerasa kayak mikir mau bisnis apa sekarang yang lagi prospek atau bisnis apa, kadang kalau aku mikirnya kita bisa bikin bisnis apapun sebenarnya gitu, nggak ada bisnis yang tidak bisa kita bentuk lah. Kadang kita bisa mikir, oh ini brand ini udah terlalu besar, udah ada pemain besar. Bahkan kalau aku mikir kadang kalau kita jalan ke supermarket gitu ya, mungkin kita beli mie, pasti kan yang paling besar adalah Indomie gitu ya. Kayak Indomie itu kayak udah paling besar banget lah di dunia permihan tuh. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga, ya kadang sekarang banyak brand-brand baru gitu, Lemonilo, atau misalnya dengan misalnya mie Korea yang pedas, dengan mie yang rasa-rasa yang dan mereka memiliki karakter sendiri gitu, punya niche-nya sendiri yang mereka mainkan. Nah itu juga gitu yang aku terapkan di Skutet ini, ngelihat misalnya kayak sebenarnya udah banyak banget loh brand-brand fashion yang gede banget, cuman kalau kita punya cara kita jualan sendiri, punya perbedaan itu sendiri, pasti bisa kok gitu, yakin aku. Apapun yang hal-hal sedikit yang beda, pasti itu bisa ngebikin itu jadi strong juga gitu buat bisnis kita. Oke, jadi gitu keluarga. Nah, banyak banget kan pengalaman sama lesson yang kita bisa dapat dari Bang Rizal. Nah, ini dari aku terima kasih banyak nih Bang, udah mau di-interview di BBM Season 2 episode 1 kali ini. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, sama-sama. Goodbye keluarga. See you next time.